Sesuai dalam proses dalam proses terkait hal-hal seperti itu, seperti ini gitu loh. Sebenarnya sebuah alasan yang bisa dibilang tidak tepat, ya enggak, harusnya tidak keluar, karena bagaimanapun jelas saya bilang yang namanya audit, artinya audit itu adalah bentuk pertanggungjawaban, ya enggak. Jadi apakah yang namanya nafkah itu pemberian atau sebuah transaksional terkait bisnis, terkait apa yang memang Sarwenda setiap bulan, setiap tahun wajib memberikan laporan, ya enggak. Dasarnya audit adalah bentuk pertanggungjawaban adanya laporan. Jadi kalau laporan itu tidak sesuai, maka timbulnya yang namanya audit, ya enggak? Ataukah memang audit itu misalnya dalam perusahaan itu diperlukan setahun sekali, berapa kali untuk istilahnya menghindari hal-hal seperti kebocoran dan sebagainya. Nah, terkait nafkah anak ini, itulah gitu loh, sesuatu yang menurut saya membingungkan. Dari sudut pandang apa, dasar hukumnya apa gitu loh. Walaupun secara harfiah ya audit itu bisa dilakukan sama saja siapa saja, namun gitu itu kan bukan hal yang mudah, ya enggak. Seperti itu memerlukan pihak lain juga terkait apakah mau diaudit, iya kan. Sekarang kita pakai akal yang sehat aja, apakah yang diberikan nafkah ke anak-anaknya itu merupakan kewajiban? Itu kan pemberian. Masa sudah diberikan tiba-tiba istilahnya langsung ada istilah audit segala macam. Nah kan akhirnya karena itu sesuatu yang kita anggap lelucon, akhirnya Sarwenda pun menggaungkan audit kesehatan. Kan lebih kacau lagi kan. Nah intinya harusnya hal seperti itu dihindari. Dan terkait persyaratan, ya itu juga bahasa-bahasa yang sebenarnya bukan blunder ya. Jadi seperti bola liar. Kalau kita mengungkapkan bahwa sesuatu disyaratkan, sebutkan apa, ya enggak? Karena yang namanya disyaratkan itu luas, Bang. Ya contohnya Ruben tidak bisa ulang tahun bertemu anaknya karena Sarwenda minta syarat, stop sampai di sana. Itu yang bahaya. Harusnya tidak boleh, harusnya jelaskan. Sarwenda meminta syarat begini begitu. Nah itu baru clear, iya kan? Sekarang begitu dia bilang minta syarat berhenti, akhirnya menafsirkan setelah itu adalah netizen. Wah Sarwenda begini begitu, akhirnya kan nggak bagus lagi, iya kan? Ya siapa tahu syaratnya udahlah sayang, cabut gugatan lo, kita damai, kan syaratnya menguntungkan. Sampai saat ini pun publik emang tahu yang disyaratkan apa coba? Nggak ada kan? Nah itu, janganlah berbicara seperti itu gitu loh. Berbicara yang nanggung stop di jalan sehingga menimbulkan persepsi publik yang negatif gitu loh. Jadi hal seperti itu yang kita sayangkan, harusnya jangan, ya enggak, berikan statement yang clear, jelas. Kalau memang ada syarat, apa syaratnya? Misalnya syaratnya, bawa anak cuma 2 jam aja ya, kan jelas, ya kan? Jadi seperti itu gitu loh. Bang, tapi menurut Abang keputusan Sarwenda untuk meminta audit kesehatan itu menurut jalan yang tepat atau seperti apa, Bang? Sebenarnya kalau menurut saya apa yang dilakukan Sarwenda itu akibat hal-hal yang memang tidak bisa dipikir dengan nalar akibat audit nafkah itu. Sejak saya gitu loh, bisa saya istilahnya menangani perkara apapun, baru kali ini ada nafkah terhadap anak di audit. Coba. Udah dari situ aja gitu. Dari segi kelajiman juga didengarnya aneh. Dari segi hukum juga, yang mana dasarnya? Seperti itu gitu loh. Nafkah anak itu diatur dalam undang-undang sebuah kewajiban. Artinya kewajiban seorang ayah memberikan terhadap anaknya melalui ibunya, kan itu ibunya, ya enggak? Dan nafkah itu, kewajiban itu tidak pernah dibatasi, tidak pernah ditentukan, dan itu dibebaskan.
Kalau orang tua misalnya kemampuannya 1 juta, ya 1 juta. Iya nggak? Kalau memang kemampuan 10 juta, 10 juta. Nah, kenapa pertanyaan dibalik? Kenapa gitu loh, dulu mau kasih 200 juta, sekian ratus juta, nggak ada masalah, sekarang dipermasalahkan. Iya kan? Lucu. Gitu loh. Harusnya kan tidak seperti itu gitu loh. Kalau memang mencari penyelesaian yang baik demi anak-anak. Apakah anaknya tidak dongkol gitu, ibunya mau diaudit gara-gara kasih nafkah? Kan itu juga harus dipikirkan. Jadi bahasa itu gitu loh, harus kita pertimbangkan. Anaknya udah gede atau media sosial gitu kan. Kan nggak lucu, wah ibu saya mau diauditkan segala macam kan. Padahal itu kan jelas-jelas, jadi seolah-olah apa namanya, sesuatu yang sudah diberikan, sudah telan, sudah dikeluarkan lagi gitu loh. Itu kan hanya mencari-cari aja gitu loh, baru ditambahkan dan nggak ada relevansinya istilahnya dimasukkan dalam mediasi maupun bukti gugatan. Kalau menurut saya nggak ada. Kalau dia memang tujuannya mau mengambil anak itu dari Sarwenda, harus memiliki alasan yang mutlak dan fakta yang jelas, ya enggak? Apakah Sarwenda menelantarkan anaknya, apakah Sarwenda kasar, ataukah Sarwenda tidak memelihara anaknya dengan baik, tidak merawat anaknya dengan baik, itu baru gitu loh. Kalau hanya alasannya terkait apa, tidak, sekarang dia katanya kan susah ketemu. Simple loh, kayak ulang tahun. Kenapa dia nggak datang jemput anaknya? Harusnya kan dijemput anaknya, dikamerain. Kalau ada pada saat proses penjemputan tuh ditor sama Sarwenda, itu kan lebih abdol lagi, ya nggak? Jadi ini kita yang bingung gitu loh. Apakah memang gitu loh maunya ini harus dianterin, disodorin kan? Enggak, dia yang jemput, ya enggak. Seperti itu, datang aja tanpa harus misalnya komunikasi. Ini ayo ulang tahun, masa sih nggak mungkin? Nggak mungkin lah. Jadi hal-hal seperti ini janganlah terlampau di permasalahkan. Saya yakin nggak ada masalah sebenarnya gitu loh. Kalau memang tidak hal-hal seperti tadi kan adanya audit kesehatan segala macam, itu sebenarnya hanya menjawab hal-hal yang dianggap apa ya, di luar nalar lah gitu loh bahasa-bahasanya. Makanya saya juga sempat kan saya bilang ngadi-ngadi kalau nafkah anak mau diaudit dari sudut pandang apa, seperti itu. Oke, Bang. Tadi abang menyinggung soal syarat, kemarin ulang tahun tidak datang karena ada syarat. Menurut abang keputusan Sarwenda untuk memberikan syarat untuk bertemu anak-anak itu tepat atau gimana Bang? Memang sepantasnya seperti itu? Sekarang bukan tepat dan tidak tepat. Pertanyakan dulu saya sama yang memberikan statement syaratnya itu apa. Nggak bisa kita memberikan persepsi, narasi yang seolah-olah syarat itu memberatkan karena tidak dijelaskan. Coba saya tanya, apa penjelasan selanjutnya setelah syarat? Kalau saya misalnya, Ruben tidak bisa ketemu anaknya karena ada syarat dari Sarwenda cuma 2 jam. Harus dilanjutkan, itu kan mandek. Paham kan? Seperti itu gitu. Jadi begitu bilang syarat, itu mandek. Terus digabung ke katanya berdasarkan ini perjanjian. Gagal. Syarat itu global dan umum. Jadi harus benar spesifik dijelaskan. Syarat itu terkait apa gitu loh kan. Kayak gitu maksud saya. Jadi itu patut dipertanyakan kembali. Coba tanya aja yang dimaksud dengan syarat. Bang, tapi kan terkait persyaratan itu kan nggak diterima karena alasan dari pihak Ruben, harusnya sebelumnya udah ada persyaratan di Akta 939B, tapi baru muncul sekarang mendadak itu Bang persyaratannya. Jadi harus dibikin sebelum itu Bang. Sekarang ditanya dulu syarat yang diminta Sarwenda itu apa? Paham nggak? Iya nggak? Coba saya tanya. Syarat yang diminta Sarwenda itu apa? Dengan dia memberikan anak kan apa? Gak bisa cuma dibilang syarat tapi tidak dijelaskan apa syaratnya. Ya enggak? Kalau misalnya syaratnya hanya cuma 2 jam, oh iya melanggar, itu baru boleh. Jadi syarat itu harus jelaskan spesifik. Jangan menyebut syarat stop. Jelaskan syaratnya mencabut gugatan, kan ada. Iya kan? Coba kalau dibilang hanya syarat begini terus disambung dengan segala macam perjanjian segala macam, ambigu itu, membingungkan. Yang ada makanya jadi bola liar. Begitu syarat disetop, akhirnya netizen yang nyambungin, wah syaratnya begini begitu merah kan, nggak bagus. Makanya ya harusnya dijelaskan apa
syarat yang dimintakan Sarwenda? Itu PR tuh, coba tanyakan apa? Itu harus dijelaskan dong di publik, iya kan? Itu. Oke, jadi sudah Udah ngeri dia. Memang banyak pihak sih yang berprediksi akan ke sana ya, karena bagaimanapun informasi yang saya dapat bahwa gugatannya memang terkait hak asuh penuh. Betul. Jadi Ruben ingin menguasai semuanya kan. Pastinya itu sulit untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak ya. Namun apapun itu ya masing-masing pihak memiliki ya enggak hak dan kewenangannya untuk untuk tidak menyepakati gitu apa yang ada dalam mediasi tersebut. Bang, mediasi gagal tersebut itu kan awalnya gara-gara masalah audit